Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada rekan-rekan semuanya. Kenalkan, saya Arsu Said. Ini saya akan mempresentasikan materi tentang kurikulum proses penguatan profil pelajar Pancasila yang berjumlahkan 8 soal. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, sebelumnya profil pelajar Pancasila ini merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif seperti pada materi yang akan kita bahas kali ini. Untuk soal pertama yaitu apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila itu sama per mata pelajaran? Untuk pembahasannya, jawabannya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak terkait dengan mata pelajaran sama sekali, sehingga bentuk laporannya tidak tersusun per mata pelajaran. Dikarenakan pelajar Pancasila ini perwujudannya pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, bentuk laporannya tidak tersusun per mata pelajaran, tetapi terkhusus sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam rangka mempercepat perwujudan pelajar Pancasila di sekolah, maka proyek ini sangat berpengaruh bagi siswa, sehingga tidak dapat tersusun per mata pelajaran karena tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk mendidik suatu karakter siswa tersebut menjadi Pancasila. Baik, untuk soal selanjutnya, bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran yang bisa disebut intrakurikuler? Untuk pembahasannya, tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan umum. Peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan serta keterampilan tersebut meskipun mereka belum mempelajarinya dalam intrakurikuler. Bahkan, proyek yang mereka lakukan itu dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh dalam intrakurikuler. Baik, untuk soal berikutnya, apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek saja? Untuk jawabannya, proyek penguatan profil Pancasila ini tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain yang sesuai dan digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila tersebut. Baik, untuk soal berikutnya yaitu apakah satuan pendidikan itu menggunakan kurikulum 2013 dapat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Satuan pendidikan pada yang menggunakan kurikulum K13
dapat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. Yang mana proyek ini sangat penting dengan suatu kehidupan bagi siswa tersebut, maka dapat dikatakan pendidikan itu sangat penting apabila penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan di berbagai kurikulum. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran CP? Untuk capaian pembelajaran, yaitu pengetahuan serta keterampilan dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan yang berproses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran ini contohnya di PAUD didesain untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan bersekolah anak, yang mana akan berlanjut ke SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, pada capaian pembelajaran ini siswa dapat ditujukan atau bertujuan untuk siswa tersebut dapat mencapai proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah capaian pembelajaran tersebut menggantikan standar kompetensi lulusan? Capaian pembelajaran tersebut bukan pengganti surat kompetensi lulusan. Dalam kerangka kurikulum tersebut, capaian pembelajaran kedudukannya di bawah standar nasional pendidikan, setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Berarti untuk capaian pembelajaran ini bukan semestinya sebagai pengganti, tetapi dalam kerangka kurikulum kedudukannya di bawah standar nasional pendidikan, yang mana capaian pembelajaran ini sama rata atau setara dengan KIKD dalam K13. Soal berikutnya, jika capaian pembelajaran setara dengan KIKD, apakah standar kompetensi lulusan tersebut tetap menjadi acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari satuan pendidikan? Jawabannya sangat penting, karena standar kompetensi lulusan itu akan menjadi acuan bagi peserta atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga menjadi acuan untuk berkompetensi dari berbagai kalangan, seperti untuk mencapai suatu kelulusan yang terbaik. Soal yang berikutnya, mengapa capaian pembelajaran mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan dan sikap? Kompetensi merupakan rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, disposisi, sikap tentang ilmu pengetahuan dan sikap terhadap proses belajar. Yaitu merupakan dorongan untuk belajar dan untuk motivasi sebagai menggali konsep lebih dalam. Dengan demikian, keterampilan pengetahuan tersebut dan sikap tidak sepatutnya dapat dipisahkan. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi atau pembahasan dari pertanyaan ini, yaitu dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, maka satuan pendidikan itu perlu mengalokasikan waktu agar guru itu bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi ini akan menjadi kunci sukses setidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi, serta menjalankan asesmen.
Contohnya, pada satuan PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memiliki tema-tema yang ditentukan pemerintah. Tema ini dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan pada setiap tahunnya. Satuan pendidikan ini melaksanakan 2 tema proyek, sehingga hal ini perlu masuk dalam mengorganisasikan pembelajaran dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Baiklah, mungkin sekian presentasi atau pembahasan soal yang saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya atau ada yang bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi berdasarkan materi yang Bapak kasih mengenai proyek profil penguatan pelajar Pancasila, saya ingin bertanya, itu kan kurikulum Merdeka itu kan menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela oleh satuan pendidikan. Menurut Bapak, di jenjang pendidikan apa yang efektif digunakan? Apakah di SD, di SMP atau di SMA, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yang yaitu di jenjang pendidikan mana yang semestinya dapat diterapkan kurikulum Merdeka tersebut. Ya. Kalau menurut profil pelajar Pancasila ini tidak berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka saja. Nah, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan ini. Nah, kalau bagi saya, menurut saya jenjang pendidikan yang tepat itu pada jenjang SMA, karena yang masa SD atau SMP itu masih dalam bentuk kurikulum yang seperti biasa, karena jenjang SMA itu sudah menentukan kita tuh lanjut ke jenjang bagaimana gitu. Jadi untuk penerapan kurikulum Merdeka itu lebih menjamin dengan diterapkan di sekolah SMA. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memahami dan telah mencermati. Saya mohon maaf apabila ada salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.